Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita mengikuti persekutuan keluarga yang pertama Paskah dengan bersaat teduh sejenak. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go! Sebab Dia baik,
Tuhan Yesus, di dalam doa syukur kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk meyakini, untuk mengalami Kristus yang bangkit, yang juga membawa semangat, membawa kebangkitan, membawa keberanian di dalam kami mengarungi kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di persekutuan keluarga pertama Paskah ini kita akan merenungkan tema Bangkit bersama Kristus yang bangkit. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, di sepanjang kehidupan kami masih mengalami berbagai macam hal
yang sering kali membuat kami terpuruk. Pandemi Corona belum berakhir, pergumulan, permasalahan baik di keluarga, pekerjaan, dan tempat yang lain juga masih kami rasakan. Saat ini kami rindu biarlah kami boleh berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, sehingga menguatkan dan membangkitkan kehidupan kami dari keterpurukan kehidupan kami yang mungkin saat ini kami alami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap berubah, kami siap disemangati, diberkati oleh firman Tuhan. Mampukan kami melakukannya juga di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai 18. Demikian saudaraku. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan kuat menghadapi segala perkara ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, luka, trauma, dan kehilangan cinta kasih Tuhan Yesus, itulah yang dialami Maria Magdalena pada waktu itu. Mengapa saudaraku? Karena Maria Magdalena merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Dia. Maria Magdalena ikut menyaksikan sendiri detik-detik meninggalnya Tuhan Yesus di kayu salib. Maria Magdalena juga merupakan salah satu murid yang ikut mengantar jenazah Tuhan Yesus sampai ke kubur. Sehingga Maria Magdalena sangat tahu di mana kubur Tuhan Yesus. Maria Magdalena merasa sangat kehilangan lagi karena apa, saudara? Ketika dia masuk ke kubur Yesus dan dia tidak mendapatkan jenazah Tuhan Yesus, kubur sudah kosong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedekatan Maria dengan Tuhan inilah yang membuat Maria trauma ketika menyaksikan Tuhan Yesus menderita, dianiaya, merasa kehilangan yang sangat dalam karena menyaksikan sendiri saat-saat kematian Tuhan Yesus dan mengantar jenazah Tuhan Yesus. Tambah rasa kehilangan lagi karena dia tidak menemukan mayat atau jenazah Tuhan Yesus dikubur. Saudara, hal inilah yang membuat Maria Magdalena terpuruk dalam hidupnya. Saudaraku, ketika Maria menangis di kubur Yesus dan tidak mau meninggalkan kubur itu, maka Tuhan Yesus datang mendekat kepada Maria dan memanggil Maria dengan sebutan Maria. Suara itu menyadarkan bahwa yang memanggil adalah sosok yang sangat mengasihinya, yaitu Kristus yang sudah bangkit. Sehingga saudaraku, ketika Maria mendengar bahwa Kristus memanggil dirinya dengan sebutan Maria, firman Tuhan mengatakan
Maria mendengar dan segeralah ia berpaling kepada Yesus. Saudaraku, proses ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan Maria pada waktu itu. Berpalingnya Maria kepada Kristus merupakan bentuk respon kesediaan Maria untuk melihat, untuk meyakini bahwa Kristus benar-benar bangkit. Kristus tidak meninggalkan hidupnya. Kristus tetap dekat dalam hidupnya. Kristus tetap mengasihi Maria. Sama seperti ketika Tuhan Yesus belum meninggal di kayu salib. Berpaling merupakan awal perubahan kehidupan Maria. Dari percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, berubah menjadi percaya kepada Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang tetap berkarya, Kristus yang tetap ada, mengasihi, menyertai, menguatkan kehidupan Maria dari hari ke hari. Saudaraku, ketika Maria menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia ingin melepaskan kerinduannya dengan ingin memegang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan memegang aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, beritakanlah kebangkitanku, supaya mereka pun juga mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, supaya mereka pun juga boleh bangkit dari keterpurukan hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, untuk membawa kebangkitan dalam diri para murid, Maria bergegas. Maria dengan penuh semangat, Maria dengan penuh keberanian mengatakan apa yang ia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami tentang Kristus yang bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Maria sudah bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Maria kembali mengalami cinta kasih. Maria kembali mengalami kedekatan. Maria kembali mengalami dikuatkan dan disertai oleh Kristus yang bangkit itu. Dan Maria siap menerima panggilan untuk membagikan kebangkitan Kristus dan membawa kebangkitan bagi para murid atau orang-orang sekitarnya. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Saya dan saudara juga mengalami cinta kasih Tuhan. Saya dan saudara juga mengalami kebangkitan Kristus. Saya mengajak mari meneladani Maria Magdalena. Kita pun bangkit dari keterpurukan hidup kita bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Saudaraku, walaupun saat ini pandemi corona juga belum berakhir, permasalahan demi permasalahan kita alami, bencana kita alami khususnya di NTT. Tetapi saudaraku, janganlah kita putus asa dengan pandemi corona yang belum berakhir ini. Janganlah kita putus asa dengan pergumulan dan permasalahan yang kita alami. Janganlah putus asa ketika mendengar banyak bencana dialami, khususnya di NTT. Tetapi marilah kita berpaling kepada Kristus yang sudah bangkit itu dan meyakini bahwa Kristus yang sudah bangkit itu tetap menyertai kita, tetap menguatkan kita, tetap dekat dalam kehidupan kita, tetap memberi yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, masih ada harapan hidup yang lebih baik. Masih ada kekuatan,
untuk kita menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dari hari ke hari. Masih ada cinta kasih Kristus yang senantiasa memampukan kita menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Sehingga saudaraku, mari kita bangkit bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Saat itu bagi kita semua. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berjuang bersama Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap tuh. Mari kita bangkit bersama Yesus. Jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama pasrahkan, gadunya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Raja mulia berkuasa selamanya. Raja mulia berkuasa selamanya. Saudaraku, mari kita saling menguatkan, saling memberkati dengan saling mendoakan di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Biarlah Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa menyertai dan memberkati kita.